Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Smart Podcast SMA Muhammadiyah Remaja Podcast. Saya Nurul Banisa selaku host kali ini dengan topik pembahasan mengenai motivasi semangat belajar untuk kita para pelajar. Sebelumnya ada yang tahu belum apa itu motivasi? Kalau belum, mari kita lanjut. Sebelumnya izinkan saya membacakan biodata narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Setia Rahman. Nama Setia Rahman SPI, pendidikan SMA Muhammadiyah tahun 1997 hingga tahun 2000. Yang kedua S1 Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2000 hingga 2005. Tempat tanggal lahir Tanjung Hujar Riau 28 Januari 1982. Pengalaman kerja guru SMA dan SMP Muhammadiyah tahun 2006 hingga 2014. Yang kedua Dinas Perikanan Kota Waringin Timur tahun 2015 sampai sekarang. Pengalaman organisasi ada IPM tahun 1997 hingga tahun 2000. Yang kedua IMM tahun 2000 hingga 2005. Yang ketiga Pemuda Muhammadiyah tahun 2012 hingga 2024. Yang keempat, KNPI Kotim tahun 2012 hingga 2014. Yang kelima adalah KNPI Sukamara 2017 hingga 2019. Yang keenam, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukamara pada tahun 2017 hingga 2020. Dan yang terakhir, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sapit tahun 2023 hingga sekarang. Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan ke sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema kita hari ini itu tentang motivasi untuk para pelajar, Pak. Kira-kira apa yang motivasi untuk para pelajar agar bisa semangat dalam belajar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab tentang apa itu motivasi atau semangat belajar, saya ingin mengaitkan dulu tentang apa itu pendidikan. Pendidikan itu adalah semacam bimbingan orang dewasa atau pada orang yang dewasa agar supaya dia bisa mencapai tujuan yang dia capai. Tujuan itu adalah berkaitan dengan agar dia nanti menjadi seorang yang lebih dewasa dalam pendidikan. Sehingga tujuan daripada pendidikan itu adalah dia akan nanti menjadi lebih dewasa dalam mendapatkan ilmu dalam dunia pendidikan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah itu motivasi dalam melaksanakan kita menjalani itu menuntut ilmu pendidikan adalah tentu saja kita harus dengan yang pertama. Yang pertama kita harus dengan niat yang tulus untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena dengan niat itulah kita akan termotivasi nantinya apa yang ingin kita capai dalam kita belajar ilmu di dunia pendidikan. Salah satunya adalah untuk membentuk manusia itu menjadi sebaik-baiknya. Ya, lanjut lagi. Pertanyaan yang kedua, apakah memiliki motivasi belajar yang tinggi akan membantu mencapai semangat untuk belajar? Ya, sangat membantu dan itu yang harus kita harapkan ya. Bahwa motivasi yang tinggi dalam menuntut ilmu itu memang harus ada dalam karakter seorang pelajar. Jadi dia ini kalau dia mempunyai mental yang motivasi belajarnya itu hanya untuk menunaikan tugasnya bahwa dia itu adalah sedang masuk ke taraf SMP atau SMA, tidak punya niat yang lain untuk belajar yang tinggi, maka nanti hasilnya adalah dia akan menjadi orang yang tidak tahu kemana arah dia untuk
eh, menempuh pendidikan. Dia tidak tahu bahwa nanti saya akan masuk ke SMA, saya nanti setelah SMA mau kemana dengan apa? Masuk yang sekolah bawah adalah harus kita junjung setinggi-tingginya untuk mewujudkan karakter diri seorang pelajar yang sebagaimana yang kita junjung tinggi di sekolah ini adalah yang berkemajuan seperti itu. Nah, lanjut. Mulai. Selanjutnya, apa kira-kira yang meningkatkan motivasi belajar saat seseorang merasa tertekan karena ruang lingkup di sekitarnya itu kayak malah lebih cenderung mengejek, Pak. Kan biasanya orang kalau misalkan yang sering belajar, sering baca, itu malah ruang lingkup yang teman-temannya maksudnya. Kayak malah mengata-ngatain so pintar, bahkan sampai membuat si orang itu tadi down. Mentalnya juga semangat belajarnya itu menurun. Baiklah, ada memang sebuah kejadian kadang-kadang seperti itu di salah satu bidang pendidikan. Ada seseorang yang muncul dalam hal pembagian lebih bagus, tapi ada yang mengejek. Nah, hal yang seperti ini biasanya sering terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, seorang pelajar yang terkena atau terdampak seperti itu, dia harus mengembalikan niatnya tadi itu ke semula, bahwa belajar hal menuntut ilmu itu adalah hal-hal yang diwajibkan, sebagaimana dalam sebuah ayat Al-Quran. Ini saya bacakan dan ayat Al-Quran dulu ya. Ayat Al-Quran dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, bahwa yarfa'il ba'ul lazina amanu minkum wallazina utul madarajat, bahwa seorang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Nah, apa kaitannya dengan yang tadi itu? Bahwa orang yang senantiasa direndahkan itu, maka nanti insya Allah suatu saat dia akan ditinggikan derajatnya. Dan itu adalah berbagai macam cobaan yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Biasa saja. Jadi bangunlah motivasi anak itu secara terus-menerus melalui gurunya. Jadi dia harus bisa membangun karakter dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah membangun kepercayaan diri sendiri. Kemudian adalah dia bisa memenuhi apa yang bisa dilakukan oleh seorang pelajar, yaitu dengan lebih tekun lagi dalam ilmu tanpa berpengaruh atau terpengaruh terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Seperti itu aja sebenarnya. Selanjutnya, apa peran dari motivasi mendukung keberhasilan peserta didik dalam belajar? Mengapa motivasi mampu membangkitkan rasa semangat? Motivasi ini adalah sebuah hierarki yang tumbuh dalam jiwa seseorang. Maka oleh karena itu dia harus bisa ditanamkan di dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan, kemudian diaksenkan dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, kenapa motivasi ini memang harus kita lakukan? Karena memang dalam motivasi inilah kita bisa membangkitkan gairah kita untuk belajar. Kalau tidak ada motivasi, maka kita tidak punya tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, maka apa yang kita ambil, apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut dalam sebuah ilmu pendidikan
tidak akan berguna. Kenapa? Karena kita tidak punya tujuan. Oh nanti ini setelah ini saya mau tujuan, saya mau kemana? Maka oleh karena itu bangunlah motivasi itu melalui kegiatan-kegiatan organisasi, melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Itu juga bisa mendukung motivasi belajar. Kenapa? Karena dia mempunyai kesibukan yang sifatnya bermanfaat, yang nantinya akan memotivasi dirinya sendiri dalam menuntut pendidikan itu sendiri. Nah, jadi dalam menuntut ilmu itu kan ada etika, tata krama, dan juga ada adab. Jadi apa aja sih adab, etika, dan tata krama dalam menuntut ilmu? Adab itu adalah, kalau kita sederhanakan bahasa, adalah perlakuan atau kelakuan seseorang terhadap gurunya, kelakuan seseorang terhadap teman-temannya dalam menuntut ilmu. Itu ya. Nah, jadi ada beberapa adab yang memang harus kita junjung tinggi dalam status kita sebagai seorang pelajar. Nah, yang pertama adalah seorang murid itu harus betul-betul dan mengakui bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu itu adalah rendah hati kepada seorang guru. Nah, ini harus kita junjung tinggi ini. Seorang pelajar, seorang murid harus bersifat tawadhu, rendah hati terhadap seorang. Kemudian yang kedua adalah dalam menuntut ilmu, seorang murid dilarang keras menyanjung dirinya sendiri. Dilarang menyanjung dirinya sendiri. Artinya membanggakan dirinya sendiri. Sombong lah, entah sok pintar lah, entah apalah, angkuh lah, menampakkan kepintarannya terhadap orang lain seolah-olah dia yang lebih pintar. Dan seperti itu etika yang harus kita jaga. Jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak dianjurkan untuk terlalu banyak permintaan kepada guru. Nah, maksudnya adalah sang murid ini tidak diperkenankan untuk meminta banyak ilmu kepada gurunya. Artinya ilmu yang diberikan oleh gurunya itulah yang akan diterima nanti. Jangan terlalu banyak tanya, terlalu banyak menyebar ke lain. Misalnya di guru menjelaskan A, dia menanya ke B, gitu kan. Nah, itu kurang etikanya. Seolah-olah guru ini tidak tahu apa yang dia sampaikan. Padahal dia mengerti, gitu lah. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang pelajar atau seorang murid tetap meminta petunjuk kepada guru. Ulangan apa tuh? Karena guru itu adalah bagian dari orang tua. Orang tua kita di sekolah. Jadi semestinya bahwa minta petunjuk dan bimbingan dari guru itu harus kita lakukan juga di sekolah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam kita mencari ilmu, dalam kita menuntut ilmu itu jangan sampai kita melihat status sosial. Lihatlah orang yang menyampaikan, jangan dilihat orang yang lihatlah ilmu yang disampaikan, gitu kan. Jangan lihat latar belakang orang yang menyampaikan. Itu status sosial namanya. Ya, bisa saya kasih contoh, kalau misalnya guru itu adalah orang yang mungkin sudah sangat kuat sekali, ilmunya masih bagus, sehingga kita kadang-kadang ya, bapak ini sudah terlalu ini dalam menyampaikan sesuatu. Jadi jangan sampai kita mengarah ke membedakan status sosial orang. Kalau bapak saya contohkan, kalau bapak Heru ini sudah statusnya menjadi guru, maka akuilah dia sebagai seorang guru dan sebagai teman lagi. Ya, seperti itu. Itu juga etika. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar itu harus
untuk ilmu, bukan yang lain. Artinya kalau kita mempunyai sesuatu hal yang kembali ke tadi ya, hal yang kita membuat kita termotivasi untuk belajar, artinya jangan sampai lepas dari tujuan kita untuk belajar. Fokus kepada menuntut ilmu, bukan yang lain. Jadi etika-etika itu harus kita dimiliki, harus kita bangun dalam kita menuntut ilmu. Wah, mungkin itu beberapa ya dulu kita sampaikan dalam adab atau etika kita dalam Baik, kira-kira apa nih Pak pesan dan kesan Bapak untuk para pelajar di masa sekarang agar mood belajarnya itu naik Pak? Kan biasanya zaman sekarang itu lebih banyak yang bermalas-malasan. ya. Pertama pesan yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah kekuatan itu tergantung pada niat. Dan setiap orang hanya akan memperoleh ganjaran dari apa yang diniatkan. Nah, oleh karena itu kembali tadi bahwa kita ini adalah bangunlah niat kita itu untuk melingkup ilmu secara penuh. Agar supaya niat kita, tujuan kita tercapai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus betul-betul bisa hijrah. Hijrah yang saya maksud adalah dari yang sebelumnya, yang sebelumnya kita itu merasa bodoh menjadi ditinggal. Itu yang hijrah maksudnya. Jadi dengan bahwa saya ini harus bisa, harus pandai dan harus pintar di dalam hal menuntut ilmu dimanapun saya menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi yang harus kita bangun adalah tetap ada hal yang bisa membuat kita bermanfaat untuk menuntut ilmu. Yang pertama adalah rajin-rajinlah dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat. Ya, jadi kita itu kalau sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, maka kegiatan yang tidak bermanfaat itu akan dengan sendirinya hilang. Oleh karena itu perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di sekolah, ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan saat bulan di sekolah, suatu hal yang ditinggalkan kalau bisa, ya. Manajemen waktu itu juga harus perlu kita lakukan. Manajemen waktu yang saya maksud adalah kita harus betul-betul bisa mengatur kapan kita berangkat, jam berapa kita datang ke sekolah, itu harus kita atur. Jangan jangan selalu merasa saya ini sudah terbiasa datang terlambat. Saya ini sudah terbiasa datang terlambat. Sehingga setiap hari tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan artinya dia yang mempunyai motivasi dan niat sebelumnya akhirnya tidak ada yang dia capai pada saat itu. Sebenarnya banyak pesan-pesan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan motivasi belajar ini, tetapi mungkin secara garis besarnya saya sudah cukup. Makasih untuk materi yang sudah Bapak paparkan. Mungkin itu tadi yang dimaksud motivasi dan pengaruh untuk kita para pelajar mengenai semangat belajar dalam ilmu dan bakat baru. Akhirnya nih. Ya, perlu. Oh, itu sebenarnya. Jakatnya. Baik, sebelum saya akhiri, ada kata-kata motivasi sedikit untuk kita para pelajar. Jangan takut untuk gagal, karena gagal adalah sebuah proses
proses perjalanan menuju kesuksesan. Saya Nur Arbanisa memohon maaf jika ada salah, hilaf maupun lisan dan perbuatan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.